Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan kembali bercerita tentang kisah romantis antara seorang gadis dan seorang pria. Gadis ini bernama Alia yang awalnya salah masuk kamar hotel yang ternyata dia kira kamarnya tapi ternyata bukan. Penasaran bagaimana keseruannya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Hujan masih deras mengguyur kota malam itu, langit gelap seperti tak mau kompromi, dan kilat sesekali menyambar disertai gemuruh guntur yang terdengar menggetarkan. Udara dingin menembus jas tipis yang dikenakan Alia, membuat tubuhnya sedikit menggigil. Setelah seharian menghadiri rapat dan presentasi yang melelahkan, tubuhnya rasanya ingin ambruk. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini hanya mandi air hangat dan tidur nyenyak. Ia berdiri di depan pintu kamar hotel bernomor 1206, menggenggam kartu akses dengan tangan gemetar karena dingin. Hotel ini cukup mewah, tapi terasa sedikit sepi malam itu. Mungkin karena hari kerja, atau mungkin karena hujan deras membuat tamu lebih memilih tetap berada dalam kamar mereka. Tangannya sempat gemetar kecil saat menempelkan kartu pada sensor. Pintu bunyi klik terdengar pelan, menandakan pintu telah terbuka. Alia masuk begitu saja tanpa memeriksa sekeliling. Lampu utama dinyalakan dan aroma khas ruangan hotel langsung menyapa hidungnya. Ia menyeret kopernya ke sisi ranjang, membuka jaket yang sudah basah dan menjatuhkan tubuhnya begitu saja di atas kasur yang empuk. Tangannya meraba pelan spray yang dingin namun bersih. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati sensasi lembutnya kain di bawah tubuhnya. Rasa lelah membuatnya tak peduli pada hal-hal lain. Yang ada hanya keinginan untuk beristirahat. Tapi sesuatu terasa aneh. Ia baru saja mulai melepaskan sepatu hat tinggi dari kakinya saat mendengar suara dari dalam kamar mandi. Seperti ada air menetes, hatinya mulai tak tenang. Ia membuka mata, menoleh ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Namun tak lama, pintu itu perlahan terbuka. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi berkulit sawo matang dengan tubuh berotot, hanya mengenakan handuk putih melingkar di pinggang. Rambutnya masih basah, meneteskan air ke lantai. Ia mengusap lehernya dengan handuk kecil sambil melangkah santai keluar. Namun begitu melihat Alia di atas ranjang, langkahnya terhenti. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara berat, dan dalam Alia membeku, matanya melebar, jantungnya berdegup kencang. Ia langsung bangkit berdiri dari ranjang dengan panik, tubuhnya sedikit mundur ke belakang, hampir tersandung koper. "Pak, aku. Ini kamar tahun 1206, bukan?" Suaranya gemetar. Pria itu mengangkat satu alisnya, tatapannya tajam, namun tidak mengancam. "Ini kamar saya. Kamu salah masuk." Tubuh Alia langsung memanas. Wajahnya merah, antara malu dan takut. Ia cepat-cepat meraih kartu akses dari tasnya dan melihat ulang. "Tapi, ini kamar yang tertera di kartu saya," gumamnya pelan, seolah bicara pada diri sendiri. Pria itu melangkah pelan mendekat. Otot dadanya terlihat tegas dan tiap langkahnya terasa begitu tenang, namun penuh kendali. Alih-alih terlihat marah, ia malah tersenyum samar. Senyum yang anehnya terasa menggoda. "Kalau kamu tidak percaya, kita bisa cek bareng ke resepsionis," ucapnya santai. Alia menunduk malu. Maaf, mungkin memang aku yang salah ketik waktu booking tadi." Ia hendak berbalik menuju pintu, namun pria itu menyentuh bahunya pelan. Sentuhan itu membuatnya refleks menoleh. Hujan masih deras di luar. "Baju kamu juga basah. Mau mandi dulu sebelum keluar lagi?" Alia menatapnya bingung. "Aku tidak bisa tetap di sini. Aku nggak akan apa-apa. Kamu bisa mandi, ganti baju, lalu kita cek bersama. Nggak usah takut." Alia ragu, tapi tubuhnya benar-benar lelah, dan pria itu tak terlihat berbahaya. Justru dia terlalu tenang, terlalu menarik.
Setelah beberapa detik dalam diam yang membeku, Alia hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku numpang mandi sebentar ya." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Silakan, handuk cadangan ada di dalam." Alia masuk ke kamar mandi, menutup pintunya perlahan sambil menahan napas. Jantungnya masih berdetak tak karuan. Di balik pintu, ia bersandar, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhnya justru menghangat membayangkan pria yang masih ada di luar kamar. Dia terlalu sempurna. Air hangat menyentuh kulitnya, membuat rasa lelah perlahan menguap. Ia menutup mata, membiarkan air jatuh membasahi seluruh tubuhnya. Tapi pikiran Alia tak bisa berhenti memikirkan pria itu, mata tajamnya, suaranya yang dalam, tubuhnya yang begitu maskulin. Apa yang sedang ia lakukan? Apa dia gila telah menerima tawaran tinggal sejenak di kamar pria asing? Tapi kenapa hatinya tidak merasa terancam? Bahkan justru terasa hangat. Setelah selesai mandi, ia keluar dengan rambut yang masih basah, mengenakan gaun santai tipis warna abu-abu yang ia siapkan di koper. Pria itu duduk di sofa, sambil membaca sesuatu di ponselnya. Ketika melihat Alia, ia tersenyum kecil. "Kamu kelihatan lebih rileks sekarang." Alia tersenyum malu. "Terima kasih, dan maaf soal kekacauan ini. Namaku Raihan," katanya, sambil berdiri. "Dan aku rasa ini kekacauan yang menyenangkan." Alia terkekeh pelan. Alia mata mereka saling bertemu, ada jeda. Dan dalam jeda itu, keheningan bukan berarti kosong. Justru, penuh ketegangan yang tak terucap. Raihan mendekat. Tangannya perlahan terulur, menyentuh helai rambut basah di pundak Alia, menyibakkannya ke belakang telinga. "Kamu tahu, kamu cantik saat basah seperti ini." Alia menahan napas, dadanya sesak oleh detak jantungnya sendiri. Tangannya meremas ujung baju. "Tak tahu harus berkata apa. Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa berhenti," ucap Raihan pelan. Tapi Alia tidak berkata apapun. Dan diamnya adalah jawaban. Raihan perlahan mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Alia. Nafasnya hangat menyentuh pipi, lalu bibirnya menyentuh bibir Alia pelan, lembut tapi dalam. Dan Alia membalasnya. Ciuman itu membawa mereka jatuh dalam pusaran yang tak terhindarkan. Tangan Raihan memeluk pinggang Alia, menarik tubuhnya mendekat. Nafas mereka menyatu, dan keheningan malam hanya diisi oleh desir hujan di luar jendela dan detak jantung yang berpacu cepat. Mereka tak saling mengenal, tapi tubuh mereka saling bicara. Raihan mengangkat tubuh Alia dengan mudah, membawanya ke ranjang. Alia memejamkan mata, membiarkan hasrat menuntunnya malam itu. Saat punggungnya menyentuh kasur, Raihan menatap wajahnya dalam-dalam. "Aku bisa berhenti sekarang?" bisiknya lagi. Tapi tangan Alia menarik tengkuknya, membawanya kembali ke pelukannya. Dan malam itu, mereka menyerahkan diri pada sebuah kesalahan yang terlalu nikmat untuk dihentikan. Hujan belum berhenti saat mereka tertidur. Di luar, kota masih dibasahi rintik malam yang tak ada habisnya. Di dalam kamar itu, dua orang asing tenggelam dalam pertemuan singkat yang tak pernah direncanakan. Alia belum tahu siapa pria itu sesungguhnya, dan Raihan pun belum tahu siapa wanita yang kini tertidur di lengannya. Tapi malam itu telah menyatukan mereka dalam cara yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan apapun yang terjadi esok hari, malam ini tak akan pernah bisa diulang kembali. Alia berdiri kaku di dekat pintu kamar hotel yang belum sepenuhnya tertutup. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu, berniat keluar dari situasi yang sejak awal memang salah. Tapi langkahnya terhenti saat suara berat itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. "Jangan pergi dulu," ucap pria itu, pelan tapi tegas. Suaranya seperti memiliki daya magnet yang menghentikan gerak siapapun yang mendengarnya. Alia menoleh perlahan. Raihan berdiri hanya beberapa langkah darinya, tubuhnya masih hanya dibalut handuk putih yang menempel di pinggangnya. Tetesan air dari rambutnya sudah mulai mengering, tapi kulitnya masih terlihat hangat dan basah. Langkah pria itu maju setengah, lalu tangannya menyentuh pundak Alia, ringan tapi cukup untuk membuat tubuh gadis itu membeku.
Sentuhan itu hangat, sehangat tatapan matanya yang seperti tidak mengenal kata takut atau ragu. "Tenang, aku tidak akan melaporkanmu ke resepsionis," bisiknya. Suaranya turun nyaris seperti desir napas. "Asalkan kamu tetap di sini malam." Ini ujung bahu ayah menegang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya sudah berdetak terlalu keras untuk berpikir jernih. Kalimat itu bukan paksaan, tapi lebih seperti ajakan yang manis yang dilemparkan oleh seseorang yang tahu persis bagaimana memikat seorang wanita. Alia menggigit bibir bawahnya, masih ragu, tapi tubuhnya seolah tak mendengarkan perintah dari otaknya. Bukannya keluar, ia justru membiarkan dirinya mundur satu langkah, menjauh dari pintu. Tidak banyak kata, tidak ada konfirmasi, tapi Raihan langsung tahu bahwa perempuan di hadapannya tidak menolak. Dia tersenyum pelan. Tatapannya berubah, tak lagi tegang seperti sebelumnya. Ia berjalan ke arah sofa yang terletak di dekat jendela besar, tempat tirainya setengah terbuka dan memperlihatkan pemandangan kota malam hari yang masih diguyur hujan. "Duduklah, kita ngobrol sebentar. Tak kamu juga sudah kedinginan sejak tadi," katanya sambil menepuk sisi sofa di sebelahnya. Alia berjalan pelan. Ia tahu ini sudah jauh dari logika, tapi ada bagian dalam dirinya yang tak bisa menyangkal. Dia penasaran bukan hanya pada pria ini, tapi juga pada perasaan asing yang sejak tadi merambat di seluruh tubuhnya. Entah karena lelah, suasana kamar yang remang dan hangat, atau karena aroma tubuh Raihan yang samar tapi membuatnya tak tenang. Ia duduk perlahan. Jarak mereka hanya beberapa puluh sentimeter, tapi keheningan yang melingkupi terasa seperti selimut ketegangan tipis yang menggoda. Raihan menyandarkan tubuhnya ke belakang, lalu menoleh padanya. "Kamu selalu ceroboh saat lelah?" tanyanya, diselingi senyum miring yang terlihat menyenangkan. Alia tertawa pelan, mencoba santai. "Mungkin, biasanya nggak separah ini, kalau aku boleh jujur," ucap Raihan sambil menatapnya lurus. "Aku cukup senang kamu salah masuk kamar." Pipi Alia merona seketika. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memanas. Tapi Raihan menyukai reaksi itu. Dia tahu kapan harus bicara dan kapan cukup diam, dan malam itu keduanya saling membuka percakapan tentang pekerjaan, perjalanan, tentang film yang disukai, bahkan makanan favorit. Suara mereka rendah, hampir seperti berbisik, seolah dunia luar tak boleh mendengarkan apapun yang terjadi di ruangan ini. Alia tak menyadari waktu berjalan. Mereka duduk bersebelahan di sofa, lalu perlahan berpindah ke tepi ranjang saat Raihan membuka sebotol wine kecil yang tersedia di minibar. Keduanya duduk di ujung ranjang, gelas di tangan, dan cerita-cerita yang mulai terasa lebih personal. "Aku bukan tipe yang cepat nyaman dengan orang asing," ucap Alia pelan. "Tapi malam ini terasa aneh. Aku nggak merasa kamu orang asing." Raihan menoleh, lalu dengan lembut menyentuh satu helai rambut Alia yang jatuh ke pipi. Tangannya dengan pelan menyelipkannya ke belakang telinga gadis itu. Gerakan sederhana itu, namun intim, membuat Alia menahan napas. Dan saat dia hendak bicara, bibir mereka sudah bersentuhan. Ciuman itu bukan serangan, itu lembut, lambat, seolah memberi waktu bagi Alia untuk memutuskan, untuk menolak atau membalas. Dan Alia membalas. Tubuhnya sedikit bergerak maju, mendekat, menyentuh dada Raihan yang masih telanjang. Raihan menyentuh pipinya, membingkai wajahnya dengan kedua tangan. Nafas mereka menyatu, dan perlahan, ciuman itu menjadi dalam, lebih berani, lebih panas. Raihan menarik tubuh Alia ke pangkuannya, dan gadis itu mengikuti tanpa suara. Tangannya melingkar di leher pria itu, merasakan kehangatan kulitnya yang menggoda. Raihan menempelkan dahinya di dahi Alia, memejamkan mata sambil menarik napas panjang. "Kamu bisa bilang berhenti kapanpun," bisiknya di antara napas yang mulai tak beraturan. Tapi Alia hanya memeluknya lebih erat. Ia tak ingin bicara, karena jika ia membuka mulut, ia takut logikanya akan kembali. Dan saat ini, dia hanya ingin merasakan. Tangan Raihan mulai menelusuri punggung Alia, perlahan menyusuri garis tubuhnya yang tertutup gaun tipis. Ia mencium bahu gadis itu, lalu turun ke leher,
membuat Alia mengerang pelan. Suara itu membuat Raihan kehilangan kendali. Ia berbaring perlahan, menarik Alia bersamanya. Kini, tubuh mereka bersatu di atas ranjang, masih berbalut pakaian, tapi hasrat mulai menyusup melalui setiap sentuhan. Raihan menyentuh wajah Alia, menatapnya dalam-dalam. Sebelum mencium lagi, kali ini lebih dalam lagi. Tangannya mengusap lembut sisi pinggang, lalu menyentuh paha, membuat Alia menggeliat tak sadar. Setiap gerakan seperti simfoni, tidak ada yang kasar, semua terasa penuh penghargaan, seolah ia tak hanya menginginkan tubuh Alia, tapi juga setiap perasaan yang mengalir di balik tatapan matanya. Gaun tipis itu perlahan tergelincir dan kulit mereka saling bersentuhan untuk pertama kalinya. Alia menarik napas panjang saat Raihan menyentuh bagian sensitif tubuhnya. Tangannya cekatan, namun tidak terburu-buru. Ia mengecup setiap inci kulit Alia dengan penuh penghormatan, bukan sekadar nafsu, dan Alia pun membalasnya. Tangannya menyusuri punggung Raihan, lalu naik ke tengkuk, menarik pria itu lebih dekat. Mereka larut dalam pelukan yang panas, dan dalam nafas mereka bersahut-sahutan. Ruangan hotel terasa semakin hangat, bahkan saat hujan di luar masih turun tanpa ampun. Alia tidak tahu sudah berapa lama mereka terperangkap dalam pelukan itu. Yang ia tahu, tubuhnya telah menyerah. Ia telah menyerahkan seluruh dirinya pada pria yang baru saja ia kenal. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa menyesal. Hanya ada satu perasaan yang memenuhi ruang dadanya malam itu. Ia merasa hidup. Dan saat tubuh mereka akhirnya menyatu, tak ada suara lain selain desahan tertahan dan bisikan nama. Raihan memeluknya seolah tak ingin dilepaskan, dan Alia membalasnya seolah tak ingin kembali ke dunia nyata. Malam itu bukan tentang kesalahan lagi. Malam itu adalah tentang rasa-rasa yang terlalu dalam untuk bisa dijelaskan dalam kata-kata. Dan di akhir malam, saat Raihan menarik selimut menutupi tubuh mereka yang berkeringat dan puas, ia memeluk Alia dari belakang, nafasnya hangat di leher. Gadis itu membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Alia tersenyum dalam diam. Ia tahu ini gila, tapi hatinya tak bisa menyangkal. Ia tak ingin malam itu berakhir. Sentuhan pertama terasa panas dan menenggelamkan. Alia tidak pernah membayangkan bahwa kulit seseorang bisa menyimpan kehangatan seperti itu, seperti bara api yang tidak membakar, tapi menghangatkan dengan perlahan. Raihan, pria asing yang kini begitu dekat dengannya, bukan hanya tahu bagaimana menyentuh tubuh seorang wanita, tapi juga tahu bagaimana membuat wanita merasa diinginkan, dihargai, dan dilihat. Ia menelusuri lekuk pinggang Alia dengan sangat perlahan, seolah takut merusak tiap detail tubuhnya. Bibirnya menyusuri leher yang bergetar ringan di bawah sentuhannya, meninggalkan jejak napas hangat yang membuat jantung Alia berdegup semakin keras. Nafasnya tak beraturan dan tubuhnya tak bisa berhenti merespons. Ada desir aneh yang menjalar dari kulitnya menuju dada, lalu turun hingga ke bagian tubuh yang tak bisa ia kendalikan. Raihan tidak terburu-buru. Ia seperti pelukis yang sedang menikmati setiap goresan kuasnya. Jari-jarinya menjelajah punggung Alia, menyusuri garis tulang belakang yang tegang, kemudian turun hingga ke pinggul, mengusap pelan seakan membaca huruf-huruf tak terlihat yang tertulis di sana. Alia memejamkan mata, membiarkan dirinya terhanyut. Suasana kamar hotel yang remang, aroma parfum lembut, dan suara hujan di luar jendela membuat semuanya terasa seperti mimpi. Tubuh mereka menyatu seperti dua gelombang yang saling memanggil. Tidak ada keraguan, tidak ada logika, hanya ada hasrat yang membara dan rasa yang tak bisa dijelaskan. Alia tak ingat kapan tepatnya Raihan menanggalkan pakaian terakhir dari tubuhnya. Semua terasa begitu alami, tidak ada paksaan, hanya saling memberi. Ia membiarkan dirinya telanjang di hadapan pria itu, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara perasaan. Dan saat Raihan memeluknya, mencium setiap inci kulitnya dengan penuh penghayatan, Alia tahu ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Setiap gerakan Raihan terasa seperti irama. Tangan dan bibirnya tidak sekadar menyentuh, tapi menyampaikan pesan yang hanya bisa dimengerti oleh tubuh. Ia mencium dada Alia dengan lembut,
menempelkan bibirnya di atas jantung yang berdetak kencang, seolah sedang menyatu dengan denyut itu. Nafas mereka saling bertemu, saling mengisi. Desah lirih dari bibir Alia membuat Raihan kehilangan kendali. Ia mempercepat ritmenya, tubuh mereka beradu dalam irama yang panas, dan dalam Alia menahan napas ketika ia merasakan Raihan masuk ke dalam dirinya. Perlahan, sangat hati-hati, ia menggigit bibir. Kedua tangannya mencengkeram spray, tubuhnya berguncang pelan. Raihan berhenti sejenak, menatapnya dalam-dalam, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Tatapan itu bukan sekadar tatapan nafsu, melainkan kekaguman, seolah Alia adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang pantas diperlakukan dengan lembut dan penuh hormat. Alia mengangguk pelan, dan dengan isyarat itu, keduanya larut sepenuhnya. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan ritme, desah, dan bisikan tangan. Raihan membimbing tubuh Alia, membawanya ke tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Setiap ciuman, setiap gerakan, membuatnya semakin larut, semakin tenggelam. Mereka berdua seolah menari di atas ranjang, membiarkan peluh dan hasrat mengikat mereka dalam cara yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Waktu berhenti, hanya ada mereka. Hanya ada pelukan dan suara napas yang saling mendesah. Beberapa kali, Raihan membisikkan namanya dengan suara parau, dan itu membuat hati Alia bergetar. Ia membalas dengan sentuhan lembut di wajah pria itu, mencium keningnya dengan perasaan yang perlahan tumbuh di antara hasrat. Entah berapa lama mereka saling memiliki malam itu. Tak ada hitungan jam, yang ada hanya perasaan bahwa mereka berdua telah melewati batas, masuk ke dalam dimensi lain, di mana hanya gairah dan ketulusan yang berbicara. Ketika segalanya mencapai puncak, tubuh Alia melengkung di bawah Raihan. Ia menggigil, menahan suara yang nyaris keluar, dan ketika Raihan mengecup bibirnya dengan lembut, ia melepaskan semuanya. Tubuhnya lemas, napasnya berat, dan matanya sedikit berkaca. Raihan memeluknya erat, menarik selimut menutupi tubuh mereka. Yang telanjang, keduanya terdiam lama. Tak ada yang bicara, mungkin terlalu banyak hal untuk diucapkan. Mungkin karena malam itu terlalu indah untuk dikotori oleh pertanyaan dan penjelasan. Alia memejamkan mata dalam pelukan pria yang baru saja mengenalnya, tapi rasanya seperti ia sudah mengenalnya jauh lebih lama. Ada sesuatu dalam cara Raihan menyentuhnya yang membuatnya merasa aman, diperhatikan, dipahami. Dia tak bisa menjelaskannya, dan ia tak ingin mencoba. Hujan masih turun di luar, tirai kamar tertutup separuh, memperlihatkan cahaya samar dari lampu-lampu. Kota yang tertimpa gerimis, jam digital di meja kecil menunjukkan pukul 3 dini hari. Alia tahu ia harus tidur, tapi matanya masih terbuka, memandangi dada Raihan yang naik turun perlahan, menenangkan. Dalam gelap, jari-jari Alia menggambar sesuatu di dada Raihan. Ia tidak tahu apa yang ia gambar, mungkin hanya garis-garis abstrak, tapi ia merasa nyaman. Raihan merasakan gerakan itu, lalu mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Alia. "Aku nggak nyangka kamu masih di sini," katanya pelan. Alia tersenyum kecil. "Aku juga nggak nyangka aku nggak kabur sejak tadi." Raihan menoleh sedikit. Mata mereka bertemu dalam gelap. "Kalau kamu kabur tadi, mungkin aku akan kejar." Alia tertawa pelan, tapi dalam tawa itu ada rasa haru yang mengendap. Ia tak tahu harus percaya atau tidak pada ucapan pria itu. Tapi malam ini, ia tidak mau meragukan apa-apa. Ia hanya ingin mengingat malam ini sebagai malam yang istimewa, sebuah kesalahan manis yang tak bisa diulang. Dan ketika fajar menyingsing perlahan, ketika cahaya pertama menembus celah tirai, hanya ada keheningan. Raihan masih tertidur, dan Alia masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Ia menatap punggung pria itu, lalu pelan-pelan turun dari ranjang. Ia berjalan menuju kamar mandi, mencuci wajahnya, lalu berdiri lama di depan cermin. Wajahnya terlihat berbeda, matanya sembab, tapi ada cahaya baru yang menyala. Bibirnya sedikit membiru karena dingin, tapi ada senyum kecil yang tak bisa disembunyikan. Ia mengeringkan tubuh, mengenakan pakaian yang rapi, lalu mulai merapikan rambutnya.
Ia tahu ia harus pergi sebelum Raihan terbangun. Ia tidak siap menghadapi percakapan itu, tidak sekarang. Dengan langkah hati-hati, ia mengambil koper kecilnya, lalu berdiri sejenak di depan ranjang, menatap Raihan yang masih tertidur dengan wajah damai. Pria itu terlihat lebih muda saat tidur, lebih rentan, lebih nyata. Alia membungkuk pelan, mencium keningnya sekilas, lalu berjalan keluar kamar dengan jantung yang masih berdetak pelan tapi mantap. Saat pintu tertutup di belakangnya, Alia tahu satu hal pasti, malam itu tidak akan pernah bisa diulang. Bukan karena ia menyesal, tapi karena malam itu terlalu sempurna untuk diulangi. Ia memilih membawanya sebagai kenangan, sebuah rahasia kecil antara dirinya dan pria yang tidak pernah ia duga akan menjadi bagian penting dalam hidupnya, meski hanya untuk satu malam, atau mungkinkah lebih. Udara pagi masih dingin saat Alia melangkah keluar dari kamar hotel itu. Jemarinya masih gemetar saat menutup pintu, seolah menutup pintu pada bagian dirinya yang semalam terbuka terlalu lebar. Langkah kakinya terasa ringan, namun goyah, seperti tubuhnya berjalan lebih dulu, sementara pikirannya masih tertinggal di balik ranjang itu. Ia tak tahu apa yang seharusnya ia katakan jika Raihan terbangun lebih cepat. Ia bahkan tak tahu harus menatap wajah itu seperti apa. Terlalu banyak yang terjadi semalam, terlalu cepat, terlalu dalam, dan terlalu tak masuk akal. Hatinya penuh dengan rasa campur aduk, ada malu, ada penyesalan, ada bagian dari dirinya yang merasa bersalah, seolah telah mengkhianati prinsip yang selama ini ia pegang. Ia bukan wanita yang mudah terjatuh dalam godaan. Ia bukan tipe yang percaya pada gairah sesaat, tapi kenyataan berkata lain. Tubuhnya masih mengingat setiap detil malam itu. Sentuhan hangat yang menjalar pelan di kulitnya, nafas Raihan yang berembus di lehernya, cara tangan pria itu merangkulnya, seakan memintanya untuk tidak pergi, dan ciuman. Oh, ciuman itu lembut, tapi membakar dari dalam. Semua masih terekam begitu jelas. Langkahnya membawa dia ke lift, lalu ke lobi, dan akhirnya keluar hotel. Udara dingin kota yang masih basah karena hujan membuatnya menarik jaket lebih rapat. Ia tidak sempat sarapan, tidak sempat memikirkan riasan. Wajahnya polos, sedikit pucat, dan matanya sembab. Tapi ia terus berjalan, seolah jika ia cukup jauh dari tempat itu, ia bisa melupakan semuanya. Namun yang paling menyiksa adalah diamnya. Ia tidak meninggalkan pesan, tidak meninggalkan catatan. Ia bahkan tidak mencium pria itu untuk terakhir kalinya saat ia pergi. Ia hanya kabur seperti seorang pengecut. Taksi membawanya kembali ke stasiun. Sepanjang jalan, Alia hanya menatap keluar jendela, melihat jalanan yang basah, pohon-pohon yang diam, dan orang-orang yang lalu lalang tanpa tahu bahwa hidup seseorang baru saja berubah dalam semalam. Ia ingin menangis, tapi tidak ada air mata. Ia hanya merasa kosong. Kalau aku bilang semua itu hanya mimpi, mungkin rasanya lebih mudah, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi tubuhnya tahu itu nyata. Itu bukan mimpi. 2 hari berlalu, Alia kembali ke rutinitas. Ia bekerja seperti biasa, menghadiri rapat, membalas email, tertawa dengan rekan kerja saat makan siang, dan berpura-pura bahwa tidak ada yang berubah. Tapi semua terasa seperti akting. Kepalanya tetap memutar kembali momen-momen malam itu. Suara Raihan, tatapan matanya, dan ekspresi damainya saat tertidur di pelukannya. Ia tidak punya nomor pria itu. Tidak tahu apakah dia juga mencarinya. Tapi yang pasti, tidak ada satu pesan pun yang masuk. Tidak ada satupun tanda bahwa Raihan mencari tahu tentangnya. Dan itu membuatnya semakin ragu. Apakah pria itu juga menganggap semua ini hanya kesalahan? Hanya semalam yang harus dilupakan. Namun perasaan itu tidak bisa hilang. Ketika malam datang dan ia sendiri di kamarnya, Alia merasakan kerinduan yang aneh. Ia menggenggam bantal lebih erat dari biasanya, mencoba mencari kehangatan yang sama seperti pelukan pria itu. Tapi semua terasa dingin, dan saat ia memejamkan mata,
Bayangan Raihan selalu muncul, senyumnya, suaranya, cara ia menyebut namanya di tengah malam saat keduanya sudah saling menyatu. Rasanya seperti hukuman yang pelan-pelan mengiris batinnya. Suatu sore, di tengah rasa kacau yang menumpuk, Alia memutuskan untuk berjalan sendirian ke sebuah kafe. Ia ingin udara segar, ingin mengalihkan pikirannya, tapi justru di sana di sudut kafe itulah takdir mulai menunjukkan wajahnya lagi. Ia baru saja duduk, membuka laptopnya saat matanya menangkap sosok yang tidak asing. Sosok yang tidak mungkin ia lupakan. Tinggi, tegap, berjaket gelap, dan tengah berbicara dengan seseorang di meja bar. Darahnya berhenti menggali air. Matanya membelalak. Tangannya yang hendak memegang cangkir kopi malah bergetar, hampir menjatuhkannya. Ia tidak tahu harus sembunyi atau menghampiri. Tapi detik berikutnya, Raihan menoleh. Tatapan mereka bertemu, Raihan terlihat kaget. Sama kagetnya seperti Alia. Mereka saling menatap dalam diam. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Lalu, Raihan melangkah. Mendekat langkah demi langkah yang terasa lebih lambat dari biasanya. Tapi pasti ia berdiri di depan meja Alia, menatapnya dengan campuran emosi di wajahnya. Marah, kecewa, tapi juga lega. Kamu ninggalin aku tanpa sepatah kata pun, ucapnya lirih. Alia membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Aku bangun dan kamarnya kosong. Cuma ada bantal yang masih hangat dan jejak tubuh kamu diseprai. Lanjutnya, maaf. Akhirnya Alia berkata, nyaris seperti bisikan. Raihan duduk di seberangnya. Ia menatap Alia tajam, tapi tidak membentak. Ia hanya terluka. Aku enggak tahu harus bilang apa pagi itu, ujar Alia akhirnya, suaranya pelan. Aku takut, aku bingung. Aku merasa itu semua terlalu cepat. Aku bahkan enggak kenal kamu. Raihan mengangguk pelan. Aku juga enggak kenal kamu. Tapi malam itu, kita berbagi sesuatu yang nyata. Alia menunduk, merasa dadanya semakin sesak. Aku enggak marah kamu pergi, lanjut Raihan. Aku cuma sedih karena aku pikir aku bukan satu-satunya yang merasa itu istimewa. Alia mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kali, ia melihat kejujuran yang begitu telanjang di mata pria itu. Kamu bukan? Jawabnya pelan. Itu memang istimewa, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini bukan keheningan yang menyakitkan, ini adalah keheningan yang mengikat, yang menenangkan. Seolah keduanya akhirnya menyadari bahwa sesuatu masih tertinggal di antara mereka, sesuatu yang belum selesai. Kamu mau mulai dari awal? Tanya Raihan tiba-tiba. Alia menatapnya bingung. Mulai dari awal? Raihan tersenyum. Kali ini lebih ringan. Kita pura-pura belum pernah ketemu. Aku Raihan, seorang konsultan keuangan. Sering kerja keluar kotak. Kamu? Alia tertawa kecil. Air matanya sempat menggenang. Tapi senyum itu lebih kuat dari tangisnya. Alia, project manager, juga sering keluar kota, dan kadang suka nyasar ke kamar hotel orang. Raihan ikut tertawa. Lalu, dengan perlahan, ia mengulurkan tangannya ke atas meja. Senang mengenalmu. Alia menatap tangan itu beberapa detik, lalu mengangkat tangannya, menyambut uluran itu. Senang mengenalmu juga, Raihan, dan mungkin justru dari kesalahan itulah, sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Seminggu berlalu, sejak pertemuan mengejutkan itu di kafe. Alia sempat berharap itu akan menjadi akhir yang manis, penutup dari cerita semalam yang terlalu indah untuk diulang. Tapi ternyata, takdir punya rencana yang jauh lebih rumit. Hari itu, cuaca Jakarta sedikit mendung. Alia datang ke kantor pusat lebih pagi dari biasanya karena jadwal presentasinya dimajukan. Ia mengenakan setelan blazer abu dan rok hitam formal, rambutnya diikat rapi, dan make-up-nya sederhana tapi elegan. Ia ingin terlihat profesional, terutama karena presentasi ini sangat penting untuk kelanjutan proyek besar divisinya. Setumpuk berkas dan tablet di tangannya terasa berat, tapi pikirannya jauh lebih penuh beban. Ia belum bisa melupakan pertemuan terakhir dengan Raihan.
percakapan itu, uluran tangannya, dan cara dia menatapnya masih tersimpan jelas di benaknya. Ketika pintu ruang meeting besar itu terbuka, ia tidak terlalu memperhatikan siapa yang sudah duduk di dalam. Ia sibuk menata napas, memastikan semua materi sudah lengkap. Tapi ketika langkahnya memasuki ruangan dan matanya menangkap siluet seseorang di ujung meja, waktu seolah main buku.kiraihan. Pria itu duduk di kursi kepala, mengenakan setilan jas navy blue yang sangat pas di tubuhnya, dasi hitam terikat rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan wajahnya serius. Tapi matanya langsung terkunci pada Alia sejak langkah pertama gadis itu memasuki ruangan. Mata itu yang semalam melihat tubuhnya tanpa busana, mata yang seminggu lalu memandangnya penuh kehangatan di kafe, dan kini mata yang sama menatapnya dalam balutan identitas baru yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Perkenalkan, suara Pak Johan, Direktur Operasional, memecah keheningan. Ini CEO kita yang baru, Raihan Dirgantara. Alia terdiam, seketika tenggorokannya kering, jantungnya berdentam hebat, dan tangannya refleks mempererat berkas yang hampir jatuh dari pelukannya. Raihan masih menatapnya, tatapannya tajam, tapi bukan karena marah. Lebih seperti waspada. Alia hanya bisa tersenyum kaku dan duduk di kursinya, tepat 2 kursi dari tempat Raihan duduk. Ia merasa semua mata tertuju padanya, tapi kenyataannya hanya mereka berdua yang benar-benar menyadari betapa absurd situasi ini. Meeting dimulai. Para manajer satu persatu memperkenalkan diri, mempresentasikan proyek masing-masing. Alia mencoba mengatur nada suaranya tetap stabil saat gilirannya tiba, tapi sulit. Karena setiap kali ia melirik ke arah ujung meja, Raihan ada di sana, serius, tenang, tapi seolah menyimpan sesuatu di balik sorot matanya. Selesai meeting, semua orang bergegas keluar. Beberapa manajer menghampiri Raihan, menyambut dan berbasa-basi, tapi Alia segera berdiri dan berjalan cepat menuju pintu. Ia tidak mau terjebak percakapan pribadi, bukan di tempat ini, bukan sekarang. Namun, suara berat itu menghentikannya. Alia, bisa sebentar. Langkahnya terhenti, ia menutup mata sesaat, menguatkan diri. Lalu berbalik ke Raihan berdiri, menyisakan hanya mereka berdua di dalam ruangan. Pintu ditutup otomatis, keheningan itu kembali lagi, seperti saat mereka saling menatap di kasur hotel seminggu lalu. Apa kamu sudah tahu? Tanya Alia pelan, mencoba menghindari tatapan pria itu. Aku baru dapat konfirmasi kemarin, jawab Raihan. Awalnya aku kira cuma proyek merger biasa, tapi ternyata kita satu kantor. Alia mengangguk pelan, menggigit bibir. Kamu CL sekarang. Dan kamu bagian dari perusahaan yang sekarang aku pimpin. Keduanya terdiam, ketegangan menggantung di udara. Alia tidak tahu harus bicara apa. Raihan juga tampak menahan banyak hal. Apakah kamu akan bersikap profesional? Tanya Alia akhirnya dengan nada hati-hati. Raihan tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. Aku selalu profesional, Alia, tapi jangan berharap aku bisa berpura-pura. Kita tidak pernah berbagi. Malam itu, Alia mengalihkan pandangan. Wajahnya memanas, pipinya merona tanpa bisa dikendalikan. Maaf, ucapnya lirih. Kalau aku tahu kamu akan jadi CEO di sini, mungkin kamu nggak akan tidur denganku. Potong Raihan dengan nada pelan. Alia menatapnya tajam. Itu bukan maksudku. Raihan melangkah mendekat, suaranya tetap tenang, tapi kini lebih dalam. Kalau aku bukan CEO, kalau aku hanya pria biasa yang kamu temui di hotel malam itu, kamu menyesal. Alia menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi ia menjawab dengan jujur, tidak, tapi aku takut. Raihan berdiri sangat dekat sekarang, hanya berjarak 1 langkah. Ia tidak menyentuh Alia, tapi kehadirannya saja sudah membuat udara menjadi panas. Takut apa? Bisiknya, takut aku akan kehilangan kendali lagi, seperti malam itu. Raihan tersenyum tipis. Aku juga. Alia mundur 1 langkah, menarik napas dalam. Kita harus jaga jarak demi pekerjaan.
Raihan mengangguk, walau sorot matanya berat. Baik, tapi kamu harus tahu satu hal. Alia menatapnya, menunggu. Aku tidak pernah melupakan rasa bibirmu sejak malam itu, dan aku tidak akan berpura-pura itu tidak penting bagiku. Alia terdiam. Kalimat itu seperti sengatan di seluruh tubuhnya. Ia berbalik, buru-buru keluar dari ruangan sebelum dirinya hancur oleh emosi yang meledak-ledak. Malam itu, Alia duduk di kamarnya sendirian, laptop di pangkuan, tapi pekerjaannya terbengkalai. Kotaknya dipenuhi oleh satu hal, Raihan. Ia melihatnya. Tadi siang di kantor, berwibawa, tegas, tapi juga pria yang pernah menyentuh tubuhnya dengan sangat lembut. Kini, keduanya berada di dunia yang sama, tapi hubungan mereka tidak bisa sama lagi. Ia memejamkan mata, merasakan sensasi dari ciuman mereka yang masih menghantui, bukan sekadar gairah, tapi perasaan yang tumbuh diam-diam. Diam-diam ia menyukainya. Diam-diam ia menginginkannya lagi. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku tidak akan ganggu kamu malam ini. Tapi kalau kamu berubah pikiran, aku masih ingin tahu bagaimana rasanya tidur di sebelahmu dan bangun tanpa kamu pergi lagi. Alia mematung, hatinya bergetar hebat. Tangan kirinya menggenggam selimut dan air matanya menetes tanpa sadar. Dia tahu ini bukan sekadar cerita singkat, ini sudah menjadi sesuatu yang lebih besar dari satu malam, dan hatinya tidak bisa lagi berpura-pura. Sejak hari pertama, Raihan resmi menjabat sebagai CEO, suasana kantor terasa berbeda untuk Alia, bukan karena sistem kerja berubah, atau karena tekanan dari atasan, melainkan karena setiap ia melangkah, setiap kali ia duduk dalam ruang rapat, atau bahkan sekadar melintasi koridor, sorot mata Raihan selalu mengikutinya. Tidak semua orang menyadari itu. Raihan terlalu pandai menyembunyikan ketertarikannya di balik wajah dingin dan profesionalnya. Tapi Alia bisa merasakannya. Getaran itu terlalu jelas, terlalu nyata. Beberapa kali Raihan memanggilnya secara pribadi. Di awal, Alia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya urusan pekerjaan, tanda tangan dokumen, diskusi tentang tim lain proyek, evaluasi tim. Tapi terlalu sering, pertemuan itu berubah menjadi sesuatu yang sulit ia jelaskan. Kadang Raihan hanya menatapnya lama, diam-diam, dari balik meja besar di ruangannya yang dingin dan formal. Kadang ia berdiri terlalu dekat saat menunjukkan sesuatu di layar, dan kadang jemarinya sengaja menyentuh tangan Alia saat menyodorkan pena, terlalu lama, terlalu lembut untuk disebut sebagai kebetulan. Alia berusaha bertahan, ia mencoba bersikap profesional, tapi setiap kali keluar dari ruangan Raihan, napasnya selalu tak beraturan, pipinya selalu hangat, dan malam-malamnya penuh dengan bayangan pria itu. Raihan tidak pernah menyebut malam itu lagi secara terang-terangan. Tapi dalam bisikannya, dalam caranya memanggil nama Alia dengan suara berat dan parau di dekat telinga, semuanya terasa seperti undangan tanpa kata. Hingga malam itu datang, sebuah proyek besar membuat mereka harus lembur bersama karyawan lain. Sudah pulang, gedung kantor sepi, hanya lampu ruangan tim mereka yang masih menyala. Alia duduk di depan laptop. Matanya lelah, tubuhnya tegang. Raihan berdiri tak jauh darinya, menggulung lengan kemejanya hingga ke siku, dasi longgar tergantung di leher. Rambutnya sedikit acak karena sering disentuh. Ia terlihat lelah, tapi tetap menggoda, terlalu menggoda. Alia mencoba fokus pada data. Tapi detik berikutnya, ia menyadari Raihan telah mendekat, terlalu dekat. Kamu gak perlu maksain diri, Alia, katanya pelan, suaranya rendah dan berat. Besok juga masih bisa dilanjutkan. Alia tidak menjawab. Matanya masih menatap layar, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Ia tahu jika ia menatap Raihan sekarang, semua akan pecah. Tapi Raihan tidak memberinya pilihan. Kamu pikir aku bisa melupakanmu begitu saja? Bisiknya, dan saat itu juga pintu ruangannya terkunci otomatis. Alia tahu. Ia menekan tombolnya, kode suara berbunyi. Alia menelan ludah. Ia berdiri pelan, mencoba melangkah mundur. Tapi Raihan sudah berada tepat di hadapannya.
Aku sudah terlalu lama menahan ini, lanjutnya, suaranya serak. Dan kamu tahu itu? Alia menggigit bibir, tubuhnya bergetar, ia bisa saja menolak, ia bisa keluar. Tapi saat tangan Raihan menyentuh, pipinya hangat dan lembut seperti malam pertama mereka, ia tahu dirinya tak akan bisa pergi. Ciuman itu datang seperti badai. Raihan mencium bibirnya dengan penuh kerinduan, penuh tekanan. Alia membalas, melingkarkan tangan di lehernya, dan semua ketegangan yang mereka tahan selama ini meledak seketika. Raihan mengangkat tubuh Alia ke atas meja. Dokumen berserakan, penai jatuh ke lantai. Tapi mereka tidak peduli. Raihan membuka kancing blus Alia satu persatu, perlahan, seolah menikmati tiap detik keheningan di antara mereka. Nafas Alia terengah, ia menahan desa di tenggorokan, tapi Raihan tahu tubuhnya tidak menolak. Tangannya menelusuri tulang selangka, turun ke dada, dan Alia gemetar di bawah sentuhannya. Mereka menyatu di atas meja itu dengan napas memburu dan tangan saling mencari. Raihan tidak lagi menahan diri. Ia menciumi tubuh Alia dengan rakus, tapi tetap penuh perasaan. Ada rindu yang ditumpahkan. Ada rasa yang tak sempat terucap. Alia menggeliat saat Raihan menciumi perutnya. Tangannya mencengkeram rambut pria itu. Meja dingin tak terasa karena tubuh Raihan menjadi sumber kehangatannya. Kemeja pria itu sudah terlempar ke lantai. Kini tubuh mereka saling menempel tanpa penghalang. Saat Raihan masuk ke dalam dirinya, Alia menarik napas panjang dan lengannya melingkar di punggung pria itu. Mereka bergerak perlahan, seirama, tubuh menyatu dalam tarikan panjang yang dalam. Tidak ada kata, hanya desah dan napas yang saling bersahutan. Tapi malam ini terasa berbeda, bukan seperti pelarian, bukan sekadar hasrat. Raihan memeluknya lebih erat, mencium keningnya di sela-sela gerakan, menyebut namanya seperti mantra, dan Alia merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sebelumnya. Kali ini bukan hanya tubuhnya yang menyatu, tapi hatinya juga ikut larut. Mereka berpindah ke sofa di sisi ruangan. Raihan memeluk tubuh Alia dari belakang. Tubuhnya masih hangat, keduanya masih telanjang, hanya tertutup selimut darurat yang ditemukan di lemari kecil. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk dalam diam, dengan kepala Alia bersandar di dada Raihan. Kamu tahu ini, gila, kan? Bisik Alia pelan. Raihan mengangguk. Tapi aku nggak peduli. Alia menutup mata, menghirup aroma tubuh pria itu yang masih melekat padanya. Ia tahu semuanya rumit, tapi perasaannya sudah terlalu dalam. Kalau suatu hari kita harus memilih, kamu akan pilih apa? Tanya Alia lirih. Raihan diam lama, lalu menjawab pelan, aku nggak tahu. Tapi malam ini, aku pilih kamu. Alia tersenyum kecil, walau ada ketakutan dalam hatinya. Tapi ia tahu, malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Ranjang mereka mungkin bukan di hotel mewah seperti malam pertama, tapi cerita kali ini jauh lebih dalam, lebih rumit, dan lebih nyata. Alia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang hanya ilusi. Setiap malam yang ia lalui setelah bersama Raihan selalu meninggalkan jejak tak terlihat di kulit, di pikiran, dan lebih dalam lagi di hatinya. Ia tahu semua ini salah. Ia tahu dirinya seharusnya menarik garis batas yang jelas. Sejak malam pertama mereka kembali bersatu, tapi garis itu kini telah kabur. Semakin ia mencoba menggambar ulang batas itu, semakin kabur dan memudar semuanya. Raihan bukan hanya si-nya, ia adalah pria dengan kekuatan untuk mengguncang seluruh hidupnya. Ia pria yang tahu kapan harus diam dan kapan harus menyentuh. Ia tahu bagaimana meruntuhkan dinding yang telah Alia bangun bertahun-tahun. Dan yang lebih menakutkan lagi, Raihan tahu bahwa Alia tidak bisa menolaknya. Beberapa kali Alia mencoba menghindari kontak. Ia mengatur waktu kerja supaya tidak perlu sering ke lantai atas. Ia menolak panggilan pribadi dengan alasan pekerjaan di lapangan. Ia bahkan mematikan notifikasi pesan setiap malam, berharap bisa tidur tanpa gangguan. Tapi yang tak bisa ia matikan adalah pikirannya sendiri. Setiap kali ia pejamkan mata, tubuh Raihan hadir. Setiap kali ia menyentuh lehernya,
Ia ingat bagaimana Raihan mencium bagian itu begitu lama, seolah ingin meninggalkan tanda yang tak terlihat, dan setiap kali ia mencoba tidur, ia memutar ulang suara Raihan di telinganya, suara rendah dan dalam. Itu yang menyebut namanya seperti mantra malam itu. Alia kembali lembur, sendirian di ruangannya, berusaha memindahkan fokus dari kekacauan batinnya ke lembar presentasi yang harus selesai besok pagi. Tapi pintu terbuka tanpa ketukan. Hanya suara kunci otomatis dan langkah kaki yang sudah sangat ia kenal. Raihan berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kemejanya setengah terlepas, dasi longgar, dan lengannya digulung hingga ke siku. Tapi bukan itu yang membuat jantung Alia berhenti sejenak. Tatapan pria itu, tatapan yang sudah ia hindari berhari-hari. Tatapan yang menelanjanginya, bahkan tanpa menyentuh. Kenapa kamu terus menghindar? Suara Raihan terdengar tenang, tapi penuh tekanan. Alia berdiri pelan, mencoba tetap tenang. Karena aku tahu ini salah. Lalu, kenapa kamu tidak berhenti? Malam itu juga. Alia menatapnya, hatinya mulai berdegup kencang karena aku lemah. Raihan melangkah mendekat, dan kali ini Alia tidak bergerak mundur. Ia berdiri kaku, tubuhnya menegang, tapi tatapannya tetap bertahan. Kamu gak lemah, bisik Raihan saat sudah berdiri hanya sejengkal dari wajah Alia. Kamu hanya terlalu jujur pada perasaanmu. Alia menggelang, aku ingin keluar dari ini semua, Raihan. Aku ingin berhenti. Kalau begitu, katakan padaku, kata Raihan serak. Katakan bahwa kamu tidak menikmati semua ini. Alia membuka mulut, ia ingin bicara. Tapi lidahnya keluh karena seluruh tubuhnya bergetar hanya dengan kedekatan pria itu, karena di balik kata-kata logis yang ingin ia keluarkan, tubuhnya punya bahasa sendiri. Raihan menatapnya lebih dalam, katakan, kamu tidak suka saat aku menyentuhmu seperti ini, bisiknya sambil menyentuh punggung tangannya. Pelan, Alia membeku, katakan, kamu tidak merindukan malam itu, waktu kita menyatu di sofa itu, dan kamu memelukku seolah aku satu-satunya pria di dunia ini. Alia menahan napas, katakan, kamu tidak ingin aku menciummu sekarang juga. Alia menutup mata, satu tetes air mata jatuh ke pipinya. Ia benci betapa jujurnya tubuhnya merespons. Betapa ia bisa mengatakan tidak dalam pikiran, tapi jantung dan kulitnya berkata ia begitu keras. Raihan mengangkat tangannya, menyeka air mata itu dengan ibu jarinya. Lihat, kamu tidak bisa pergi karena aku sudah ada di dalam. Kamu bukan cuma tubuhmu, tapi hatimu, dan ciuman itu datang, tak terbendung, tak bisa ditolak. Bibir mereka bertemu dalam sebuah ledakan rasa yang terlalu lama ditahan. Kali ini bukan ciuman penuh nafsu saja ini, ciuman luka, ciuman rindu, ciuman marah, ciuman pengakuan. Alia membalas, tangannya mencengkeram kerah Raihan, tubuhnya menarik. Pria itu lebih dekat, ia membiarkan dirinya larut lagi, dan kali ini, ia tak ingin memikirkan apapun. Raihan mengangkat tubuh Alia, membaringkannya di sofa kecil ruangan itu. Kemeja wanita itu terlepas dalam sekejap, disusul dengan sisa pakaiannya. Tubuh mereka kembali bersatu. Tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini lebih dalam, lebih perlahan, seperti mereka sedang menulis ulang kisah mereka. Dengan tubuh, dengan napas, dengan peluh. Alia merintih pelan saat Raihan menyentuh setiap bagian tubuhnya dengan ketelatenan. Tangannya menyusuri paha, perut, dan dada dengan lembut, seolah menghafal kembali bagian-bagian yang sempat ia rindukan. Bibirnya tak berhenti menciumi setiap inci kulit Alia. Kamu cantik sekali malam ini, bisik Raihan di telinga, membuat Alia bergetar. Mereka bergerak seirama, desa menjadi irama, pelukan menjadi bahasa. Mereka menumpahkan segalanya, keraguan, ketakutan, bahkan cinta yang belum sempat disebut namanya. Dan saat mereka akhirnya mencapai puncaknya bersama, Alia memejamkan mata, tubuhnya gemetar dalam pelukan pria itu. Ia ingin pergi, ia ingin berhenti, tapi tubuhnya, hatinya, semuanya telah mengkhianatinya. Mereka tertidur berdua di sofa sempit itu.
Dalam keheningan malam yang hanya disaksikan oleh jendela gelap dan lampu kota yang temaram, dan saat pagi datang, Alia tahu satu hal. Ia tidak bisa berpura-pura lagi, ia telah jatuh dan tidak ada jalan untuk kembali. Hujan kembali turun malam itu, seperti malam pertama ketika semuanya dimulai. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam itu juga, Alia tidak mencoba melawan perasaannya. Ia hanya duduk bersandar di jendela apartemen Raihan, mengenakan kemeja pria. Itu yang kebesaran di tubuhnya, sambil menatap lampu-lampu kota yang terlihat kabur di balik rintik hujan. Raihan datang dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menyerahkannya kepada Alia dengan senyum tipis, lalu duduk di belakangnya dan memeluk pinggangnya erat. Dagunya bersandar di pundak wanita itu, hangat, damai, dan terasa. Benar, mereka telah melewati berhari-hari dalam keraguan, dalam pelarian, dalam bisikan-bisikan yang tak pernah diucapkan dengan lantang, tapi malam ini semuanya seolah menemukan tempatnya. Tanpa kata, mereka saling memahami bahwa tidak ada lagi gunanya berpura-pura. Alia memejamkan mata saat Raihan mencium pelan lehernya dari belakang, tidak dengan nafsu yang memburu seperti malam-malam sebelumnya, tapi dengan kelembutan yang seolah berkata, "Aku ingin kamu tetap di sini. Kenapa kamu begitu menahan semuanya selama ini?" Tanya Alia pelan. Raihan menarik napas panjang. Ia tahu ini saatnya jujur, bukan dengan tubuh, tapi dengan kata-kata, "Karena aku takut kamu akan pergi kalau tahu semuanya tentang aku," ucapnya lirih. "Aku pernah menikah, Alia, dan wanita itu menghancurkan kepercayaan aku." Alia terdiam. Ia menoleh, menatap pria itu dengan pandangan lembut. "Dia selingkuh dengan sahabatku sendiri," lanjut Raihan. "Kami menikah muda, kupikir kami saling mencintai, tapi ternyata dia hanya ingin kehidupan yang nyaman, dan begitu aku sibuk membangun karir, dia mencari kehangatan dari orang lain." "Raihan," bisik Alia, menyentuh pipinya. "Aku jadi dingin, jadi pria yang gak percaya lagi pada cinta. Kupikir semua hubungan hanya sementara, kupikir keintiman hanya soal tubuh." Alia tersenyum tipis. "Sampai kamu bertemu aku di kamar hotel yang salah." Raihan menatapnya, dan di sana ada cahaya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat luka itu tak lagi kelam. "Bukan kamu yang salah masuk kamar malam itu," ucap Raihan dengan suara rendah. "Mungkin itu takdir yang membawamu ke tempat aku paling kosong." Alia menunduk, matanya berkaca. Ia menggenggam tangan Raihan yang melingkar di perutnya. "Aku juga bukan wanita yang sempurna. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang perempuan yang tersesat dalam rutinitas. Tapi saat kamu menyentuhku, aku merasa hidup lagi." Raihan menarik tubuh Alia ke pangkuannya. Mereka berhadapan sekarang, wajah mereka hanya berjarak sejengkal. "Tidak ada yang sempurna, Alia," bisik Raihan. "Tapi kamu membuat aku ingin mencoba lagi." Alia mengangguk perlahan. "Aku juga." Ciuman itu datang bukan karena nafsu, tapi karena kerinduan yang telah lama ditahan dalam diam. Bibir mereka bertemu dalam sentuhan hangat, lama, dan penuh makna. Tangannya saling menggenggam, erat, seolah takut jika dunia merenggut momen ini begitu saja. Malam itu, mereka tidak bercinta seperti sebelumnya. Mereka saling menyentuh dengan tenang, membuka pakaian satu sama lain perlahan, tidak terburu-buru, tidak memburu puncak, tapi menikmati setiap inci kulit yang disentuh, menikmati detak jantung yang bersahut, nafas yang saling menghangatkan, dan pelukan yang tak ingin dilepaskan. Alia merasakan Raihan masuk ke dalam dirinya dengan kehangatan yang berbeda, tidak lagi sebagai pria asing yang menyalakan gairahnya, tapi sebagai seseorang yang kini mengisi kekosongan yang tak pernah bisa ia akui selama ini. Ia melingkarkan kakinya, menarik pria itu lebih dekat, dan memejamkan mata. Air matanya jatuh. Tanpa ia sadari, Raihan mencium kelopak matanya. "Aku di sini," bisiknya, dan dengan satu gerakan perlahan, mereka menyatu berkali-kali. Dengan lembut, dengan desahan tertahan, dengan peluh dan sentuhan yang menghapus seluruh batasan. Tubuh mereka seperti saling berjanji dalam diam untuk tidak lagi saling meninggalkan,
Saat semuanya selesai, mereka terbaring dalam diam, tangannya masih saling bercautan, nafas masih berat, tapi hati mereka tenang. Pagi menjelang, Alia bangun lebih dulu, mengenakan kemeja Raihan, lalu berjalan pelan ke balkon. Udara dingin menyentuh pipinya, tapi ia tidak merasa beku, ia justru merasa utuh. Raihan menyusulnya, memeluknya dari belakang, membenamkan wajah di rambut Alia yang terurai. Kalau kamu tetap di sisiku, aku akan melindungi kamu dari siapapun, termasuk dari aku sendiri, bisiknya pelan. Alia membalikkan badan, menatap matanya dalam-dalam. Kalau kamu siap untuk mencinta lagi, aku di sini. Tapi aku butuh kamu jujur, butuh kamu jadi dirimu yang sebenarnya. Raihan tersenyum kecil, lalu mengangguk. Mulai hari ini, tidak ada lagi rahasia. Hari itu mereka membuat janji, bukan dengan cincin atau kata-kata besar, tapi dengan pelukan, dengan pelan, tapi pasti. Mereka membuka lembar baru. Cerita mereka tak sempurna, tapi siapa bilang cinta harus dimulai dengan sempurna? Kadang cinta datang dari ketidaksengajaan, dari malam yang salah, dari ciuman yang tak direncanakan, dari pelukan yang menyembuhkan luka-luka lama. Dan pada akhirnya, Alia tahu ia tidak bisa lari dari Raihan, karena lelaki itu telah menanamkan dirinya terlalu dalam pelukannya, dalam pikirannya, dalam tubuhnya, dan dalam hatinya.